Mbak Triana mulainya jam berapa ya? Halo, suara saya terdengar ya? Iya, kita mulainya jam berapa ya Mbak Triana ya? Kita mulai sekarang aja apa ya? Boleh. Oke deh. Saya Bentar. cari tempat dulu lah, nggak enak nanti di sini. Udah, Oh, karena tabrakan nama presentasi juga di presentasi sini. juga. Oke. Ya. Saya masuk nggak Mbak Triana Mbak Wina? Masuk, Mas. Jelas Iya, suaranya. suaranya Oke. jelas terdengar. Oke. Oke. Good afternoon to all presenters and participants. Welcome to panel 28, the fourth International Conference on Indigenous Religions. My name Triana Komalasari from Komnas Perempuan, and I will host this panel for about 90 minutes ahead. For this panel, the presenters could share in Bahasa Indonesia or English, but the discussion after will be held in Bahasa Indonesia. For this panel, we have three presentations. First presentation is Church of Jagi Semarang, from Persecution to Recognition and Discrimination by Muhammad Maula. And the second presentation is Back to Orthodox, Problem and Challenge Faced by Russian Orthodox, Christian in East Java by Winin Maulidia Savanah. And the third presentation we have Kirpan Singh Wipen, a study of the protection of religious freedom and the renewal of criminal law in Indonesia by Ziko Junius Fernando, SHMH, CIL, CMET.
Semua presenter mendapatkan waktu yang sama, 20 menit, dan akan mempresentasikan secara berurutan, tapi tadi bilang Mas Ziko duluan ya, Mas Ziko duluan. Lalu nanti kita akan tutup dengan diskusi dan tanya jawab. Mungkin untuk efisiensi waktu, saya persilahkan, Mas, silahkan mulai untuk presentasinya. Terima kasih. Okay, thank you, Miss Triana, for your opportunity. Pada hari ini saya akan membawakan ya sharing dulu, share screen dulu. Oke. Oke, kelihatan, Mbak? Oke, ya, udah muncul. Oke. Belum, Mas Ziko. Okay, yeah. Today I will present a paper I have made entitled Kirpansik Weapon Study of the Protection of the Religions, Freedom and the Renewal of Criminal Law in Indonesia. Introduction, since the late 20th century, the relationship between religious freedom and accommodation of religious diversity minorities have emerged at the forefront of political and scientific debate in Indonesia. In this regard, there are many challenges to reaching a reasonable consensus and a peaceful coexistence among human beings. In addition to the need for more dialogue or more objective issue surrounding social life, there are deadlocks, controversy, and dispute. For example, what can be said about clashes between religious belief and minorities often hostile to certain dogma, principles, and custom in society, especially the community majority. This scenario this scenario is a future accompanied by the fact that he or she uses the human right to religion freedom as a weapon against the equal right of others. In this conflict, one or both parties maintain that they hold the absolute truth. The Sikh religion atau bisa disebut Sikhism, ya, is a monotheistic belief which one of the youngs of the world major religions. In terms of the number of followers, the Sikh religion ranks of the ninth largest religion in the world, with between 25 and 28 million followers. The Sikh religions exist and in the Indonesia state even before the Indonesian state become independent. Sikh religions is a combination of Hindu and Islam, and the six religions exist in Indonesia state even become completely independent. One of the characteristics of Sikh religion, worship, and symbolic is the use of kirpan in daily life. The kirpan is a symbol that must be worn by the Sikh religion. This problem, the existence of emergency law number 12 on 1951 concerning the amendment in Article 2, Paragraph 1 prohibits legal subject from carrying sharp weapon, include kirpan in there. So this will cause a problem when using kirpan by underrated. Sikh religion can be criminalized as a form
of a criminal act in the applicable law in Indonesia. Permasalahan yang saya angkat, yang pertama, what is the history of kirpan weapon as sacred weapon in the six religions? Permasalahan kedua, how is the kirpan of the six religion seen from emergency law and the comparison of several countries? Permasalahan ketiga, how is the weapon of the six religion, kirpan, seen from the perspective of KBB atau kebebasan beragama dan berkeyakinan, and Indonesian criminal law reform. Ini saya lanjutkan saja. Permasalahan pertama, history of kirpan, secret weapon and six teaching. The sixth religion focus of the relationship with God and being part of the six religion communities. Seperti tadi ada sekitar umat Sikh di Indonesia itu sekitar 10.000 sampai 15.000 orang. Mereka hadir di Indonesia itu malah sejak Indonesia merdeka. Kalau secara mereka berpusatnya itu banyak di negara-negara seperti di provinsi seperti provinsi Sumatera Utara di Medan dan beberapa daerah di Indonesia. Terkait dengan the basic tenet of the six religion is that there is only one God. Dia mempunyai satu Tuhan. Namun di dalam dalam kegiatannya untuk mencapai dalam kegiatan keagamaannya, mereka mempunyai 5 rukun iman. Salah satunya itu yaitu membawa kirpan, atau kalau bisa kita lebih spesifik melihat, itu adalah sebuah senjata tajam yang dibawa dan wajib dibawa sebagai salah satu keimanan dari kaumnya Sikh. Ini saya bisa tampilkan bahwa a kirpan is a belief that plays rules in the six religion, similarity to the cross in the Christianity, kayak salib di Kristiani atau bintang David di agama Judaism, or the hijab kalau di Islam. Nah, as one of the essential things in the sixth religion, kirpan is far more than just a religion adornment, mandated always to be worn. It is an integral part of the Khalsa Sikh. Khalsa Sikh ini sebuah pencapaian di agama Sikh itu adalah yang paling tertinggi. Jadi salah satu upaya mereka untuk mencapai Khalsa Sikh ini adalah salah satunya membawa kirpan. Gitu. Jadi mereka itu kalau nggak membawa kirpan itu dianggap tidak beriman. Nah, harus dibawa-bawa setiap hari. Nah, permasalahannya di Indonesia itu hukum kita lewat Undang-Undang Darurat nomor 12 itu tidak memperbolehkan membawa senjata tajam kemana-mana. Dan ini menjadi permasalahan yang akan semakin lama semakin membesar ketika kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan oleh agama Sikh itu tidak dilindungi gitu. Nah, ini jadi problem yang memang akan serius ketika jumlah dari penganutnya itu akan semakin banyak di Indonesia. Nah, kalau saya melihat juga di RUU KUHP yang terakhir diedarkan, bahwa pengaturannya pun tetap sama. Ya, di RUU KUHP pun memang pembawaan senjata tajam itu tidak diperbolehkan. Makanya kedepannya itu dipandang perlu, ya. Saya juga lewat kajian perbandingan untuk perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan umat Sikh ini, karena seperti yang saya katakan dari awal, yang namanya mereka membawa kirpan ini adalah salah satu rukun iman. Jadi kalau tidak dilaksanakan, maka mereka dianggap ya seperti agama Islam itu ya murtad gitu. Jadi memang seperti kirpan dan ikat kepala yang dibunderin sampai atas gitu, terus ada baju khusus gitu, itu memang harus mereka pakai setiap hari tanpa harus dilepas gitu. Kecuali untuk beristirahat dan lain-lain. Nah, jadi ini menjadi problem ketika suatu keimanan itu kita benturkan dengan
aturan yang ada di Indonesia. Ketika aturan itu memang tidak memperbolehkan, artinya kan ini problem terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Padahal mereka itu eksis dan ada di Indonesia. Nah, kalau saya melakukan perbandingan kepada negara-negara yang memperbolehkan, di India itu di artikel 25 di Indian Konstitusi itu diperbolehkan umat Sikh itu membawa kirpan. Gitu. Memang di sini memang perkembangan umat Sikh pertama kali itu sebenarnya memang di daerah India. Gitu. Nah di Kanada pun mereka juga di in most public place ya di India kirpan Sikh itu diperbolehkan untuk dibawa. Dan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat pun juga memperbolehkan. Tapi ada juga yang harus di bawah pengawasan gitu. Karena di situ pun ada permasalahan yang di mana anak-anak Sikh ketika berkelahi dengan sesama atau beda agama itu menusuk gitu sampai menusuk korbannya gitu, memakan korban juga. Tapi tetap di beberapa negara bagian, aturan di negara bagian di Amerika itu memperbolehkan untuk umat Sikh itu membawa kirpan. Jadi saya masuk ke singkat saja, masuk ke konklusi saya, the kirpan is often depicted as a dagger of many sword, ya seperti yang saya katakan di awal itu seperti pedang pendek ya. The kirpan is a belief that plays a role in the six religions, similarity to the cross in Christianity, the Star of David in Judaism, or the hijab in Muslim. The kirpan is one of the essential things in the sixth religion, by far more than just a religion's adornment. Mandated always to be worn, it is an integral part of the Khalsa Sikh persona. Not wearing a kirpan at all times, day or night, is a grave offense for a Khalsa Sikh. Yeah. The word kirpan is a combination of the word grace and honor. Yang kedua, emergency law number 12 of 1951 bahwa memang ini harus ada perubahan yang mendasar untuk undang-undang darurat dan nantinya di RUU KUHP yang sebentar lagi katanya bakal disahkan itu juga harus mengakomodir mengakomodir hal-hal ini karena walaupun umat Sikh di Indonesia itu adalah minoritas tetapi sebagai salah satu bentuk perlindungan, apalagi perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan, ini penting ya. Dan kalau berbicara adakah negara yang sudah mengatur ini, ya saya katakan tadi, bahkan di salah satu negara Eropa, saya lupa Swedia atau Finlandia, bahwa kirpan itu diperbolehkan tapi ditumpulkan, jadi tidak boleh tajam. Nah ini juga menjadi masukan-masukan kepada pemerintah dalam hal ada sebagian kecil masyarakatnya yang mempunyai kepercayaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun karena ini menyangkut berkaitan dengan keimanan seseorang di dalam agamanya. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ziko. Bisa dilanjutkan berikutnya Mbak Winin ya. Silahkan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Triana. Saya coba dulu untuk share screen. Oke. Bisa langsung ya Mbak? Oke, sebentar. Apa sudah terlihat Mbak? Belum. Belum. Oke, sudah Mbak. Sudah. Oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mbak Triana, kemudian ada Mbak Aulia, ada Mas Ziko, teman saya di fellowship CRCS kemarin ya. Hari ini saya akan mempresentasikan paper saya. Mohon maaf suara saya terdengar Ibu?
terdengar, Mbak. Terdengar. Oke, terdengar ya. Hari ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Back to Orthodoxy, Problems and Challenges Faced by Russian Orthodox Christian in East Java. Perkenalkan dulu teman-teman semuanya, nama saya Winin Maulidia Savana, saya dari Program Studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi IKIP Budi Utomo Malang. Nah, sekilas mengenai Kristen Ortodoks. Jadi sebelum saya cerita ke Kristen Ortodoks, saya mau sharing-sharing sedikit aja ya, bagaimana latar belakang saya, kenapa saya memilih tema penelitian ini. Jadi penelitian ini berawal dari kegelisahan saya gitu ya, ketika saya melihat sosial media, waktu itu banyak narasi-narasi, ada kayak Kristen yang menyerupai Islam. Jadi ada narasi video pemeluk Ortodoks Syria maupun Rusia. Dalam narasi itu seolah-olah mereka adalah Kristen yang menyerupai Islam gitu ya. Di narasi-narasi itu kita harus berhati-hati, waspada gitu ya. Nah, berangkat dari situ maka saya mencari seperti apa sih mengenai Kristen Ortodoks itu. Ketika saya mencari-cari, saya menemukan beberapa komunitas Kristen Ortodoks atau Katolik Ortodoks itu di Indonesia. Kemudian saya mulai mencari mencari tahu apa dan bagaimana dan seperti apa begitu. Nah, kemudian saya mencoba meneliti itu bagaimana siswa-siswa penganut Kristen Ortodoks itu di sekolah gitu. Oke. Sekilas mengenai Kristen Ortodoks. Jadi Ortodoks merupakan salah satu aliran di Kristen dengan penganut yang cukup besar sebenarnya selain Protestan dan Katolik. Namun di Indonesia sendiri Kristen Ortodoks ini belum terlalu banyak dikenal karena masuk ke Indonesianya juga belakangan. Berbeda mungkin dengan Katolik masuk ke Indonesia atau ketika Kristen masuk ke Indonesia melalui jalur dulu ketika dari sejarah itu kan dari jalur perdagangan begitu. Nah, dalam Ortodoks sendiri sebenarnya terdapat sejumlah aliran. Nah, salah satunya itu adalah Rusia. Jadi Ortodoks sendiri itu ada banyak gitu ya. Ada Koptik, ada Syria, ada Rusia cukup banyak. Nah, yang saya teliti di sini adalah Kristen Ortodoks Rusia. Jadi istilah Ortodok mulai digunakan di dunia Kristen Timur sejak abad ke-6. Gereja Ortodok Rusia disebut mulai berdiri tahun 988 saat Pangeran Vladimir mulai dibaptis dan memerintahkan agar masyarakatnya untuk menganut pandangan yang sama. Jadi dulu itu sejarahnya Ortodok dengan Katolik itu sebenarnya satu, kemudian ada skisma. Mbak Winin boleh presentasinya dibesarkan aja. Oh, dibesarkan. Pas giliran tulisan nggak kebaca. Nggak kelihatan, sebentar ya. Sekarang sudah kelihatan? Nggak bisa ya. Mungkin di mode presentasi aja kali ya. Mode presentasi. Sebentar Ibu ya. Sebentar Ibu. Sudah? Oh ya, oke. Ya. Oke, saya lanjutkan gitu. Oke, next. Nah, di sini penelitian saya lakukan di Gresik dan di Malang. Semuanya ada di Jawa Timur, itu di mana di situ terdapat komunitas Ortodok yang lumayan banyak gitu ya. Kalau di Gresik itu ada sekitar 55 penganut Ortodoks ya. Kemudian kalau di Malang itu ada sekitar 35 orang gitu. Nah, jadi mereka sebutnya itu paroki begitu, dan di Jawa Timur itu ada. Sebenarnya di Surabaya juga ada Romo juga sudah memimpin juga di sana, kemudian di Gresik juga di Malang. Namun ada beberapa kota kayak di Jember itu mereka sudah ada komunitasnya, tetapi belum ada Romo yang untuk umat mereka di situ gitu. Jadi di Jawa Timur sebenarnya juga ada Ortodok Yunani itu ada di Mojokerto juga. Jadi sebenarnya Ortodok juga sudah mulai cukup berkembang di Jawa Timur dan kota-kota yang lain. Gitu. Oke. Di dua kota tersebut sudah terdapat imam yang memimpin ibadah. Jadi sekarang kalau dulu Romo Ortodok itu belajarnya belum banyak yang belajar Ortodok, namun kalau sekarang sudah banyak pemuda-pemuda itu sudah masuk ke seminari di Rusia. Jadi mereka dipersiapkan untuk nantinya memimpin gereja Ortodoks gitu. Nah,
Nah, apa sih yang membedakan Ortodoks dengan yang lain gitu? Misalnya di dalam pemimpin umatnya, kalau Ortodoks itu boleh menikah. Jadi kalau Romo Katolik kan tidak boleh menikah, tapi di Ortodoks Romonya boleh menikah, boleh berkeluarga dan boleh bekerja, punya pekerjaan yang lain gitu. Jadi seperti itu. Kecuali jika mereka Romo tersebut memang mau menjadi uskup, maka dia tidak diperkenankan untuk menikah gitu. Oke. Nah, latar belakang permasalahan penganut ortodoks gitu ya. Yang pertama ada beberapa cara ibadah penganut ortodoks yang berbeda dengan Katolik dan Protestan. Jadi kayak misalnya tanda salibnya itu berbeda. Jadi kalau Katolik kan dari kanan ke kiri ya. Nah, kalau Protestan kalau ortodok kebalikannya gitu. Kemudian adalah permasalahan yang kedua, pemisahan Kristen dan Katolik di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu kan agama Kristen secara universal itu kan Kristen, itu dibagi menjadi dua. Di dalam KTP, di dalam identitas itu kan terbagi menjadi Katolik dan Kristen. Sedangkan kalau di luar negeri jadi satu begitu. Nah, itu yang membuat Ortodoks ini mengalami permasalahan karena sebenarnya mereka tidak masuk di keduanya ini gitu ya. Tetapi saat ini Ortodoks itu masuk di dalam PGI gitu ya. Masuknya di bimasnya di Kristen. Nah, penyebutan ibadah gitu ya sebagai sholat dan penggunaan kerudung. Di sini kalau Ortodoks itu kalau ke gereja yang perempuan itu wajib menggunakan kerudung gitu. Jadi itulah yang akhirnya muncul narasi-narasi di sosial media bahwa ada Kristen yang menyerupai Islam gitu. Padahal kan sebenarnya Ortodoks ini sudah ada dulu sebelum Islam. Kalau dari sejarahnya kan seperti itu gitu. Nah, pemahaman masyarakat yang kurang terhadap aliran ini. Jadi salah satu permasalahannya itu. Jadi karena tidak masyarakat itu tidak terlalu familiar dengan ortodoks sehingga banyak di luar di sosial media tuh narasi-narasi yang seolah-olah ada Kristen yang menyerupai Islam begitu ya. Nah, ini permasalahan yang ada di sekolah. Jadi dari narasumber saya itu kebanyakan mereka itu tidak semua memang lahir secara ortodoks. Artinya ada beberapa siswa itu yang konversi. Jadi setelah masuk usia sekolah, mereka konversi ikut orang tuanya yang mungkin sebelumnya beragama lain, kemudian mereka konversi ke ortodoks begitu. Jadi umumnya siswa-siswa ortodoks ini ketika di identitas mereka menuliskannya itu adalah agama yang lama. Jadi mereka kan belum bisa menulis bahwa di dalam identitas bahwa mereka itu adalah ortodoks gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika misalnya mereka bersekolah, biasanya di sekolah Katolik gitu, ketika mereka memimpin doa, jadi kalau di sekolah Katolik itu kan kadang-kadang digilir memimpin doa begitu. Ketika siswa ortodoks ini berdoa, nah otomatis dia menggunakan tanda salib yang biasanya dipakai di rumah di lingkungan gereja mereka. Nah, kemudian guru tidak tahu, kemudian menegur. Itu banyak beberapa narasumber mengalami seperti itu. Jadi, loh, tanda salib kamu itu berbeda gitu. Kamu nggak boleh ya pakai tanda salibnya kayak begitu. Jadi besok pakai tanda salib yang Katolik, misalnya seperti itu. Dan dari hasil penelitian saya kemarin ternyata ada orang tua yang baru mengetahui bahwa ketika di sekolah dia itu ternyata gurunya itu ngomong kayak begitu. Jadi dia tidak siswa tersebut tidak cerita ke orang tuanya bahwa gurunya menegur karena menganggap bahwa tanda salibnya dia berbeda. Nah, ketika tanda salib itu berbeda, ketika yang ditegur misalnya siswa SMA itu biasanya umumnya mereka bisa berani menjelaskan bahwa saya ini adalah ortodoks, tapi beberapa narasumber saya itu ketika SMP, jadi mereka tidak punya apa ya, belum berani ngomong ke gurunya bahwa saya ini Kristen ortodoks gitu. Jadi mereka hanya diam, kemudian apa namanya, oh iya Bu gitu, ya gitu saja gitu seperti itu. Jadi permasalahannya karena guru tidak mengetahui, sekolah tidak mengetahui bahwa mereka itu adalah penganut ortodoks karena mereka taunya itu kalau nggak Kristen ya Katolik gitu. Itu permasalahannya seperti itu. Jadi orang tua memang banyak yang akhirnya menuliskan identitasnya adalah Kristen karena supaya mudah, karena kalau mereka tulis itu di Katolik mereka akan ikut kegiatan bina iman di sekolah, akhirnya mereka pilih yang Kristen Protestan seperti itu permasalahannya, walaupun sebenarnya mereka tidak mendapatkan diskriminasi juga di teman-temannya, tetapi di sekolah terkadang guru karena tidak paham, tidak tahu, akhirnya mereka mendapatkan teguran gitu.
Nah, banyak siswa yang enggan membuka dan menunjukkan identitas mereka sebagai penganut ortodoks gitu ya. Jadi adanya diskriminasi terhadap penganut Kristen secara keseluruhan terutama di sekolah negeri. Jadi narasumber saya itu hanya dua orang yang pernah bersekolah di sekolah negeri gitu. Nah, sedangkan ketika mereka memilih sekolah Katolik, mereka cenderung ya tidak terlalu banyak permasalahan. Paling temennya tanya, oh kamu ortodoks ya, kayak gimana sih ortodoks, paling seperti itu. Sedangkan banyak ketakutan yang dialami oleh para penganut ortodoks ketika mereka bersekolah di sekolah negeri. Salah satunya ada salah seorang narasumber saya pernah bersekolah di sekolah negeri mendapatkan diskriminasi karena dia Kristen. Kristen saja, itu saja sudah di sekolah negeri mereka mendapatkan kayak perlakuan diskriminasi dari teman-temannya, kamu Kristen ya, kamu penyembah salib dan lain sebagainya. Itu akhirnya ada narasumber yang akhirnya berpindah ke sekolah Katolik begitu. Oke. Kemudian sekolah Katolik sebagai zona aman dan nyaman bagi siswa ortodoks untuk menunjukkan identitas. Dari narasumber saya mengatakan bahwa ketika mereka memilih sekolah Katolik, mereka akan merasa aman begitu daripada ketika mereka memilih sekolah di sekolah negeri. Jadi mereka lebih terbuka, ditanya teman gitu bahwa mereka adalah ortodoks begitu. Oke. Nah, ini ada perbedaan ya, ada hari Natal yang berbeda ya. Kalau Natal Kristen secara umum tanggal 25 Desember, kalau Ortodoks itu berbeda karena mereka menggunakan kalender yang berbeda. Mereka Januari itu baru melaksanakan Natal. Kemudian penggunaan penutup kepala bagi wanita yang dianggap menyerupai Islam dan ketidaktahuan masyarakat yang membuat mereka cemas gitu ya, sehingga penganut ortodoks disangka menyerupai Islam. Nah, itulah beberapa permasalahan pada penganut ortodoks dewasa. Mungkin itu saja Mbak Triana untuk pemaparan dari paper saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Selamat datang Mas Muhammad Maula. Sudah bisa mendengar ya Mas? Halo? Iya. Oh ya. Oke, tadi kita bersepakat untuk presentasi dulu Mas semuanya, habis itu baru nanti diskusi dan tanya jawab. Mungkin Masnya bisa langsung mempresentasikan papernya. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya share screen dulu. Ya Mas, silahkan bisa langsung. Ya, selamat siang semuanya. Sebelumnya mohon maaf saya baru gabung karena di sini masih jam 7 pagi. Pembahasan saya setelah saya simak dari Mbak Winin tadi, sebenarnya konflik atau permasalahan yang dihadapi tidak jauh berbeda gitu ya. Kali ini studi kasus saya adalah di gereja Jagi di Semarang. Jadi gereja Jagi ini adalah gereja penganut Unitarian atau memiliki kepanjangan dari Jemaat Allah Global Indonesia. Ini pertama kali muncul memang di Indonesia, tapi dari ide Unitarian sendiri memang sudah dulu sejak awal Christianity ada, itu sudah ada konflik antara Unitarian dan Trinitarian yang mengalami perbedaan pemahaman dalam konsep Trinitas. Yang Trinitas meyakini bahwa Tuhan termanifestasikan dalam 3 gitu ya. Tapi kalau Unitarian tidak, mereka meyakini bahwa Tuhan itu tunggal, Tuhan itu esa, seperti itu. Nah, gereja Jagi di Semarang ini menurut saya menarik untuk dikaji dari banyak aspek, tapi dalam hal ini akan kami kaji dalam aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jadi kalau kita merunut perjalanan dari Jagi itu sendiri,
itu awal terbentuk oleh Pendeta Arianto Nugroho, Pendeta Cahyadi Nugroho, yang dilanjutkan sekarang oleh anaknya Pendeta Arianto Nugroho. Nah, jadi awal muncul itu dari diskusi-diskusi yang mereka itu ingin kembali ke Alkitab secara murni, secara tekstual seperti itu. Nah, muncullah tahun 1994 dengan nama Kristen Tauhid. Ini masih sebatas keyakinan, mereka belum punya ikatan, belum punya gereja, belum punya apa-apanya, sekedar ingin menyuarakan keyakinan mereka ke orang-orang. Nah, selama 4 tahun dari 94 sampai 98 itu mereka mencoba untuk menyebarkan ide pemahaman mereka dan ternyata juga mendapat penolakan dari banyak pihak. Pertama dari pihak sesama Kristen sendiri, mereka menolak paham dari Kristen Tauhid karena sangat berbeda dari mainstream kekristenan yang mengakui Trinitas. Meskipun banyak juga aliran dalam Kristen sendiri yang meyakini Unitarian, misalnya ada Saksi Yehova atau OSZA, Orang Suci Zaman Akhir, itu juga idenya sama. Nah, jadi selama 4 tahun ini mendapatkan persekusi baik dari orang Kristen dan juga orang Islam, karena menurut orang Islam Kristen Tauhid ini adalah Kristen yang menyamar, yang berkamuflase, atau kalau dalam bahasa Arab itu mungkin seperti taqiyah, gitu, untuk menjerumuskan umat Islam supaya ayo ikut Kristen, ini juga sama-sama tauhid kok, seperti itu. Nah, kemudian tahun 1998 mulailah terbentuk secara institusional menjadi JAGI, Jemaat Allah Global Indonesia, yang awalnya ada di Semarang, yang sekarang sudah ada di 4 atau 5 kota di Indonesia. Nah, tahun 98 ini Gereja JAGI mulai untuk mulai mencoba mendaftar di pemerintah, supaya diakui oleh pemerintah. Namun ternyata juga tidak semudah itu. Mengapa? Karena dari pihak Kemenak, terutama dari Bimas Kristen, itu mensyaratkan kalau ingin membuat denominasi baru itu harus mendapatkan rekomendasi minimal dari 2 denominasi lain yang sudah diakui. Otomatis Gereja JAGI ini tidak mendapat rekomendasi, satu pun tidak mendapat. Jadi selama 2 tahun ini mereka sudah punya institusinya JAGI, tapi belum juga diakui oleh pemerintah. Karena tidak ada satupun gereja Kristen yang mau memberi rekomendasi, karena sangat berbeda secara usuliyah gitu ya. Nah, baru mendapat rekomendasi itu baru mendapat rekognisi pengakuan dari pemerintah itu tahun 2000. Yaitu ketika Pendeta Cahyadi Arianto, pendiri Gereja JAGI ini, yang merupakan kawan dekat dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada saat itu menjabat sebagai presiden. Karena kedekatan personal inilah kemudian Gus Dur tanpa peduli dengan syarat minimal 2 rekomendasi dari denominasi lain itu, langsung memberikan izin untuk pendirian atau pembentukan denominasi baru di Kristen atas nama Gereja JAGI, seperti itu. Nah, kemudian meskipun sudah mendapat rekognisi dari pemerintah, sudah disahkan oleh pemerintah, tapi sampai sekarang itu tetap Gereja JAGI sering mendapat diskriminasi. Misalnya mereka ini Bimas Kristen, baik yang di pusat maupun di Semarang, itu mereka mengakui Gereja JAGI hanya sebatas pengakuan terhadap pemerintah saja, karena pemerintah sudah mengiyakan, maka mereka juga mengiyakan. Tapi secara teologis mereka tetap tidak menyetujui Gereja JAGI. Maka menariknya adalah ketika pembimbas Kristen di Semarang, namanya Ibu Tentrem, itu dia baru tahu bahwa ternyata Gereja JAGI itu berbeda. Jadi ya dia tahu Gereja JAGI itu masuk di wilayah dia di Semarang. Kemudian setelah diajak diskusi Bu Tentrem bahwa ini loh Gereja JAGI itu
mereka penganut Unitarian ini. Baru Butun Trem itu kaget. Oh ternyata seperti itu. Kalau seperti itu nggak boleh, harusnya itu nggak bisa masuk ke Kristen, seperti itu, bikin agama sendiri saja. Nah, seperti itu. Nanti ada beberapa diskriminasi lain yang kita bahas. Nah ini adalah tampak depan dari Gereja Jagi. Dulu pertama kali saya datang ke sini, dapat Sherlock, waktu itu ada undangan buka puasa bersama dari Pendeta Arianto, pemimpin Gereja Jagi saat ini, dengan teman-teman mahasiswa di prodi saya, prodi studi agama-agama. Saya datang ke situ, saya toleh, tengok gerejanya mana, kok nggak ada tulisannya gitu. Ternyata memang nggak ada tulisannya, tampak seperti ini, nggak ada petunjuk jalan, nggak ada tanda, nggak ada nama apapun, seperti ini. Ternyata memang sampai sekarang mereka belum bisa benar-benar eksis sebagaimana gereja-gereja pada umumnya seperti itu. Coba kita lihat juga itu nggak ada tanda salib apapun, nggak ada. Kayak seperti rumah biasa tetapi digunakan untuk beribadah, seperti nanti ada foto tampak dalamnya nanti. Nah, jadi waktu itu juga kami diajak buka puasa dengan teman-teman di Prodi Studi Agama-Agama UIN Wali Songo. Pendeta Arianto ketika mengundang kami itu mereka mengundang dengan apa ya? Pokoknya kalau makan di tempat saya aman karena kami berbeda dengan orang Kristen umumnya. Kalau mereka makan babi dan sebagainya, kami tidak. Bagi kami babi itu haram. Kemudian mereka juga tidak memakan ikan-ikan yang tidak bersisik kayak ikan lele dan sebagainya, itu mereka nggak makan. Jadi dalam urusan makan itu mereka lebih strict, lebih ketat daripada umat Kristen pada umumnya, dan itu wajar karena mereka juga penganut Alkitab yang lebih tekstualis seperti itu. Nah, ini contoh diskriminasi berikutnya yang dihadapi oleh Gereja Jagi. Jadi ada beberapa asosiasi gereja ya, seperti PGKS, Persekutuan Gereja-Gereja Kota Semarang, Jaringan Doa Sekota. Jadi mereka berpindah-pindah dari satu gereja ke gereja yang lainnya melakukan doa bersama. Kemudian Garda, Garis Depan, ada juga Badan Musyawarah Antar Gereja, BAMAK, ada API, Asosiasi Pendeta Indonesia, dan LPPD, Lembaga Pengembangan Pesprawi, Persatuan Paduan Suara Gerejawi Daerah. Nah, dari asosiasi-asosiasi ini, Gereja Jagi ini cuma ditampung atau diterima di BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja, karena BAMAK ini dari Kemenak. Tapi untuk yang lainnya itu tidak diterima. Bahkan di FKUB sendiri, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu Gereja Jagi untuk mendapat rekomendasi pendirian gereja itu juga tidak mudah itu. Mereka masih menolak. Nah, hampir sama juga dengan yang tadi dialami Mbak Winin ketika ada beberapa diskriminasi yang menurut saya juga sama, seperti ibadah di Gereja Jagi ini adalah hari Sabat, hari Sabtu gitu ya. Itu menjadikan jemaatnya yang masih sekolah atau bekerja di hari Sabtu kesulitan untuk beribadah. Nah, maka hal itu diantisipasi oleh Pendeta Arianto dengan datang ke sekolah, bahkan ke kantor-kantor untuk minta izin siswanya, minta izin karyawannya supaya diizinkan untuk beribadah pada hari Sabtu. Otomatis sekolah dan perusahaan juga tidak semudah itu memberikan izin loh. Sabtu-Sabtu kok beribadah, biasanya libur minggu kan bisa, atau umat Islam Jumat pas Jumatan bisa. Nah, itu juga salah satu diskriminasi yang dihadapi. Nah, kemudian ternyata konfliknya ada di sini. Jadi pemerintah itu untuk mengesahkan suatu organisasi kemasyarakatan atau denominasi seperti Gereja Jagi tadi, antara dua kaki, antara Kesbangpol atau Kemenak. Karena dua ini mensyaratkan hal yang berbeda. Kalau di Bimas Kristen di Kemenak, supaya mendapatkan izin menjadi diakui itu harus Trinitas seperti itu kalau mau masuk Kristen. Tapi di Kesbangpol
itu yang penting adalah nasionalisme, yang penting bukan ormas dalam rangka makar, radikalisme dan sebagainya itu bisa diakui. Nah, pandangan para pimpinan gereja itu berbeda-beda. Menurut pimpinan gereja Jagi, yang penting kes Bangpol saja, kes Bangpol yang penting nasionalisme, yang penting tidak memberontak, yang penting mendukung program pemerintah sudah. Pandangan gereja pada umumnya itu ya harus masuk Bimas Kristen karena mereka sudah punya kayak lembaga fatwa untuk meneliti ini benar apa tidak. Nah, seperti itu. Nah, pemerintah sendiri pada zamannya Gus Dur tadi lewat kes Bangpol sudah cukup. Selain itu, selain zaman Gus Dur, sepertinya harus melewati Kemenak dulu. Karena di zaman Gus Dur itulah juga selain gereja Jagi ada Orang Suci Zaman Akhir dan Saksi Yehova yang juga sama-sama diakui pada zaman Gus Dur. Nah, kemudian saya coba konklusikan. Jadi ini adalah pandangan gereja di Semarang tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Penganut gereja Jagi, gereja Mormon, Orang Suci Zaman Akhir, Saksi Yehova, itu mereka meyakini kebebasan total. Ya, memang kebebasan itu adalah hak asasi manusia yang bisa benar-benar total ditaati itu ya cuma Alkitab seperti itu. Maka negara itu hadir cuma sekedar administratif saja, mencatat, kemudian mungkin menyalurkan bantuan atau mendata dan sebagainya. Sedangkan dua yang lain itu ada yang kebebasan yang selektif dan kebebasan protektif seperti itu. Yang pertama selektif itu adalah boleh silakan bikin denominasi baru asalkan masih dalam 3 mainstream kekristenan, yaitu Protestan murni, Pantekosta dan karismatik. Nah, kemudian negara hadir untuk menyeleksi ini denominasi ini masuk dari 3 ini masuk yang mana seperti itu. Nah, atau kebebasan protektif, ini juga yang mayoritas diakui juga oleh pembimbas Kristen, yaitu yang penting hukum, yang penting teologinya itu masih trinitas. Maka yang tidak trinitas itu otomatis tidak bisa mengakui atau bergabung ke dalam kekristenan. Nah, itu saja. Dan ini adalah foto ketika Pendeta Cahyadi, pendiri gereja Jagi yang pakai kacamata di tengah itu, yang merupakan kawan dekat Gus Dur. Ketika saya berkunjung ke rumahnya juga ditunjukkan foto ketika Gus Dur datang ke rumah beliau gitu di Semarang gitu. Dan ini nampak dalam, dari tadi foto nampak depan yang gereja Jagi tadi, ini tampak dalam seperti ini. Ini saya ketika bertemu dengan Pendeta Cahyadi Nugroho. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para presenter, saya mengirimkan sebentar. Saya mengirimkan link di kolom chat, mohon untuk dapat diisi presensinya ya. Lalu untuk berikutnya, apakah ada tanggapan dari peserta atau tanya jawab? Dipersilahkan, berikutnya kita akan diskusi. Atau mungkin dari masing-masing presenter ada tanggapan atau pertanyaan untuk presenter yang lain, dipersilahkan juga. Silahkan. Mau sharing aja saya ya, Mas Maula. Oh, boleh. Silahkan. Boleh ya? Silahkan. Mbak Triana, saya izin. Ya, silahkan Mbak Winin. Tadi saya simak ya. Saya simak dari ceritanya atau presentasinya dari Mas Maula tadi kan sama sebenarnya Mas. Jadi kalau kemarin saya ketemu Romo di Gresik itu bahwa Ortodoks ini juga aktifnya hanya di Bamak, sedangkan di FKUB mereka enggak juga sama seperti yang dialami oleh Gereja Jagi. Jadi Romo mengatakan bahwa memang lebih aktif untuk Ortodoks berada di Bamak gitu. Itu sih. Ya mungkin itu aja sih sharing-sharingnya. Terima kasih. Nggak tahu kenapa ya Mas, kok di FKUB kok mereka nggak dapat, kayak nggak dapat ruang gitu. Yang saya dapat seperti itu Mas Mola.
Terima kasih. Izin menanggapi Mbak Wini. Ya, silakan Mas. Ya, sebenarnya ya mungkin karena Bamak itu masih dengan dari Kemenak kalau nggak salah ya, jadi yang memang dari pemerintah seperti itu. Nah itu menarik juga. Kebetulan saya di sini di Austria. Di Austria itu di dekat tempat saya itu banyak sekali gereja ortodoks, Mbak. Banyak sekali gereja ortodoks, bahkan beberapa mahasiswa di sini, dosen di sini juga ada pendeta ortodoks juga, dan mereka ya salah satu untungnya saya ada di sini itu adalah karena banyak ortodoks, jadi banyak hari liburnya. Jadi ada Kristen mainstream, ada Kristen ortodoks yang Natalnya kan berbeda ya, Pak. Jadi senang sekali. Jadi Januari kalau 19 nggak salah. Desember sampai 9 Januari itu libur Ya. kayak Lebaran gitulah, hampir 1 bulan itu. Nah itu anugerah. Dan mereka juga kaget kalau ternyata di Indonesia itu Kristen dan Katolik itu dipisahkan. Loh, kok dipisah agama sendiri ya? Mereka kaget. Ya mungkin itu sekedar tambahan. Ya, saya juga senang di Indonesia libur keagamaannya banyak. Iya, mungkin sedikit menanggapi Mbak Winin ya tadi, itu bukan cuma sekedar dialami sama Kristen Ortodoks atau Jagi, banyak agama-agama lain yang mengalami hal tersebut juga, Mbak. Kayak yang saya tahu seperti yang Bahai atau apa itu belum bisa juga, dan sebenarnya lagi masih diupayakan untuk bisa juga masuk ke FKUB juga selain ke Bamak tadi gitu. Mungkin kita bisa sharing tentang itu juga kalau misal apa ya, karena sepertinya seperti Mas Maula tadi bilang ya, permasalahannya hampir-hampir mirip ya, tapi mungkin bisa saling apa ya, sharing bagaimana, kayaknya kalau tadi yang dipresentasiin sama Mas Maula yang di akhir itu kan sudah lebih ini ya, sudah lebih ada pembagian-pembagiannya kayak gitu. Mungkin kita bisa sharing itu juga, atau ada tanggapan lain tentang hal lain, silahkan. Mau tanya aja sedikit ke Mas Ziko, boleh ya? Iya, lah. Silakan Mbak Eh, Winin. mau tanya aja Mas, kalau komunitasnya itu di Indonesia ada yang Mas Ziko teliti itu, ada banyak kah Oke. komunitas? Terus di mana gitu? Ya. Ya tadi Oke. sebenarnya sudah saya senggol sedikit kaitannya dengan umat Sikh di Indonesia itu sudah ada sebelum kemerdekaan Republik ini. Jadi mereka juga eksis pada saat itu, hingga detik ini pun masih eksis. Cuma memang mereka ada beberapa daerah-daerah tertentu yang mereka berkumpul, seperti di daerah Medan, Sumatera Utara, dan di Jakarta. Itu beberapa, kalau misalnya Mbak Winin dan teman-teman di sini ngelihat umat Sikh itu kan ciri khasnya itu kelihatan, kayak mereka memakai turban gitu kan di kepalanya gitu, dan pakaiannya itu juga oke lah kalau kepakaian enggak, tapi turban itu udah pasti mereka pakai. Nah jadi semacam kalau di rukun iman mereka itu kan ada namanya kes. Kes itu rambut yang tidak boleh dicukur, itu melambangkan sebuah kehendak Tuhan, dan itu harus ditutupi. Itulah mereka memakai turban. Jadi kemanapun harus ditutupin, sama kayak hijab gitu. Tapi di umat Islam. Nah sehingga kalau perkembangannya nanti, ini kan memang belum besar nih, karena kan kita melihat future ke depannya seperti apa. Kalau tidak diatur berkaitan dengan kirpan ini, dianggap sebagai salah satu bentuk kebebasan berkeyakinan dan beragama, itu akan sulit ke depannya umat Sikh ini dalam menjalankan rukun iman mereka. Kalau rukun iman mereka tidak bisa mereka jalankan, secara sah mereka dianggap murtad.
atau dianggap tidak melakukan ibadah sesuai dengan aturan agama mereka. Dan itu yang menjadi kendala kalau mereka ada di Indonesia, tidak boleh membawa kirpan, sedangkan kirpan itu harus dibawa all day by day lah gitu. Tidak bisa dilepaskan kecuali dalam keadaan misalnya lagi tidur atau lagi beristirahat. Tapi kalau mereka harus ke masyarakat umum, mereka harus bawa, dan itu merupakan rukun iman ya. Kita aja seperti saya selaku umat Islam, kalau nggak melakukan rukun iman kan dianggap tidak sah menjadi orang Islam. Begitu juga mereka, gitu Mbak Winin. Tapi mereka lebih banyak berkumpul di daerah Medan gitu dan Jakarta. Kalau di Indonesia. Saya pernah melihat film apa ya di BBC atau apa tentang Sikh ini yang ada di Jakarta itu. Mereka itu ternyata juga dianggap menyerupai Islam gitu karena kan gini. wajah begitu ya wajahnya kan. Kalau saya ceritakan umat Sikh ini dulu hadir di India Islam, ketika zamannya dinasti Mughal. Ya, kalau saya bisa cerita sedikit, dinasti Mughal itu pada zaman salah satu rajanya itu kan Islam dulu. Nah, ada orang yang menggabungkan agama antara Islam dan Hindu. Karena yang berkembang saat itu pesat di India kan Islam dan Hindu. Nah, ketika mereka menggabungkan inilah menjadi umat agama Sikh gitu. Dan mereka mempunyai ibadah yang berbeda, beda dengan Islam, beda juga dengan Hindu. Tapi ada beberapa yang agak-agak identik lah gitu. Makanya waktu kejadian 9/11 di Amerika Serikat, mereka menjadi salah satu agama yang juga dikucilkan. Padahal mereka nggak tahu menahu sama sekali gitu. Karena dianggap mereka ada corak-corak kegiatan atau pakaian mereka seperti umat Islam gitu. Pada saat itu ya. Kira-kira gitu, Mbak Winin. Terima kasih, Mas Ziko. Siap. Menarik sekali nih, Mas. Saya justru baru tahu ya untuk yang kejadian 9/11 itu karena sempat nonton di salah satu channel YouTube itu memang iya, tapi tidak ada penjelasannya tentang itu gitu. Jadi menarik sekali karena mereka kita tuh dianggap sama gitu kan, berjenggot juga, terus pakai pakaian yang tertutup gitu kan, sehingga dipikir orang-orang barat sana atau orang Amerika atau Eropa mereka itu sama, lebih menyerupai Islam gitu. Padahal mereka bukan Islam. Sama sekali tidak ada ajaran Islam yang mereka patuhi lah atau anuti gitu. Iya. Makanya rukun iman mereka itu yang saya jelaskan tadi, ada kes kayak rambut, ada kangga namanya sebuah sisir yang mereka harus pakai terus ada kara gelang besi. Kalau umat Sikh itu kayak ada gelang besi di tangannya dan itu mereka harus pakai, dan ada kacera, pakaian dari katun gitu yang seperti orang Sikh pada umumnya lah gitu. Dia agak tebel dan lebar. Tapi yang jelas itu dia memakai turban, itu kelihatan sekali bahwa umat Sikh itu memang identik dengan hal-hal tersebut. Dan salah satunya itu kirpan gitu. Kirpan itu. Ya, ini pengetahuan baru juga ya mengenai apa tadi yang persamaan disamakan dengan, karena saya sempat nonton memang waktu itu videonya, tapi saya tidak mendapatkan penjelasan mengenai itu. Mungkin saya mau bertanya tentang ini, Mas, untuk Mas Ziko ya. Tadi balik lagi ke hal-hal yang harus dibawa oleh umat Sikh, bisa dikatakan sebagai rukun imannya, itu kan salah satunya itu adalah kirpan. Sedangkan kalau di Indonesia ini sendiri itu kan kita tidak boleh membawa senjata tajam nggak boleh. Apa segala macam. Nah, saya belakangan ini saya membaca yang draft RKUHP terakhir untuk yang pasal-pasal yang mengenai KBB. Mungkin ya ini kan masih dilema ya, masih maksudnya belum sampai disahkan apa segala macam. Mungkin kita bisa mendorong untuk yang kirpan itu tadi di pasal-pasal yang berkaitan dengan KBB, berkaitan dengan ekspresi keagamaan, karena itu kalau tadi penjelasannya Mas Ziko di awal itu kan kirpan itu sebenarnya sesuatu yang harus dibawa gitu lah. Wajib dibawa. Harus dibawa, dan itu sama saja seperti ekspresi keagamaan kalau menurut saya ya. Karena ketika dia tidak membawa itu kan berarti sama aja dia tidak bisa dibilang tidak sempurna lah
Ya, iya. ya tidak sempurna kayak gitu. Nah, mungkin bisa apa ya, bisa kalau nggak salah tadi ada yang Mas Ziko sempat menunjukkan yang di Kanada ya Mas, atau yang di mana Ya, ya? beberapa perbandingan negara yang memperbolehkan membawa kirpan, ada yang harus diawasi, memang ada di negara bagian di Amerika Serikat, kayak Kanada itu memperbolehkan, cuma ada yang harus ditumpulkan. Jadi mereka boleh bawa, tapi tidak tajam gitu. Artinya itu tidak boleh ditajamin untuk senjatanya gitu. Oke, ya, iya. Itu sih apa namanya, sempat kepikiran untuk itu, karena kalau misalnya itu dianggap sebagai suatu hal yang wajib dilakukan, itu kan Ya, sama aja kayak menjadi tidak sempurna gitu kalau iya, kita ngomongin secara ibadah ya iya. gitu. Saya Ya, mau sama. menanggapi, Iya, silahkan Mas Maula. mohon maaf tadi tidak menyimak presentasi dari Bang Ziko ya, jadi saya Ya, menikmatinya sambil dari diskusi ini. Oh iya, baik. ya Mas Maula. Gimana Mas? Ya, yang pertama, jadi kan menurut Syekh ini mungkin membawa kirpan ini adalah forum internum mereka gitu ya Mas Ziko ya, Ya, tetapi ya. secara forum eksternum itu kan, nah itu sesuatu yang apa ya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini mirip dengan kasus di gereja Saksi Yehova. Mereka itu tidak mau hormat bendera merah putih seperti itu. Ya. Ya, Nah, saya pernah membaca berita yang ada murid apa namanya, dia saksi Yehova, akhirnya karena tidak mau hormat bendera dapat hukuman, ya mungkin mirip-mirip itu. betul. Nah, menurut riset saya yang terbaru itu mereka sekarang sudah mau Bu, sudah mau hormat bendera. Nah, jadi mereka nggak tahu itu apakah menodai iman mereka atau apa, tapi mereka sudah mau hormat bendera. Yang misalnya gimana Sikh seperti itu di Indonesia, apakah bisa beradaptasi? Itu satu. Nanti ada yang kedua lagi. Oke, yang pertama, yang jelas Ya. gini, kalau umat Sikh di Indonesia itu balik lagi, ini lahir dari kelima rukun iman tadi. Ada pembawaan kirpan ini lahir ketika waktu zaman dinasti Mughal itu mereka baru 4 mempunyai rukun iman. Nah, sejarahnya keturunan dinasti Mughal itu yang memang Islamnya awalnya kan mereka dari yang awalnya itu baik-baik, akhirnya mereka agak menekan bahwa umat Sikh ini adalah suatu yang sesat dan lain-lain, sehingga banyak dibunuhin tuh. Imam mereka tuh ada 2 dari 10 imam mereka, ada 2 yang udah dibunuh oleh umat Muslim ya di India pada saat itu. Dan ketika di imam mereka yang terakhir yang ke-10, makanya memasukkan kirpan itu ke rukun iman. Dianggap sebagai salah satu bentuk pembelaan diri dan kehormatan bagi umat Sikh. Nah, sehingga kalau di Indonesia sendiri mungkin ini karena mereka juga kalau bepergian juga ada beberapa hal yang mereka harus patuhi, sehingga ya namanya ini adalah ya bisa saya katakan di Indonesia yang aturannya seperti itu. Kalau mereka bawa ke bandara atau ke tempat-tempat umum ketahuan, itu kan bisa dilaporkan. Nah, namun saya belum melihat jauh nih apa yang menjadi jalan keluar mereka ketika mereka ini mau keluar, mau ke tempat umum membawa kirpan. Karena ada juga sih yang menyembunyikannya itu di dalam baju gitu, enggak harus di luar gitu. Yang penting mereka melekat di badan mereka. Nah, tapi ya itu tadi, entah bisa jadi ditumpulin atau apa. Namun kalau ke tempat-tempat ya tadi kayak bandara dan lain-lain, saya pikir mereka harus meletakkan, atau bahkan karena ketakutan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, criminal law yang berlaku di Indonesia, sehingga harus mereka tinggalkan gitu. Padahal itu menyangkut rukun iman mereka gitu. Tapi mau nggak mau ya kan, karena ini hukumannya langsung gitu, saya pikir gitu ya. Jadi sangat berbahaya kalau mereka membawanya ke beberapa tempat, apalagi ke tempat-tempat gitu. Belum ada ini sih, Bang Maula, belum ada saya lakukan penelitian lebih lanjut secara empirik di lapangan. Namun yang jelas
saya tekankan, intinya kalau mereka nggak bawa itu, mereka seperti orang yang tidak sempurna, bisa juga dikatakan seperti itu. Dan untuk orang agama Sikh yang taat, mereka dianggap murtad. Itu saja. Ya, nambahi Mas Ziko. Saya membaca di undang-undang, ini ada undang-undang pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 19 tentang hukum membawa senjata tajam. Ya. Itu kan intinya tidak boleh ya membawa senjata tajam. Ya, kecuali tapi kasusnya kalau misalnya orang itu membawa alat pelindung diri tetapi bukan senjata tajam, misalnya setrum elektrik apa itu ya. Kalau misalnya atau ini kan kasusnya untuk misalnya kita jaga-jaga kalau di jalan dibegal atau cewek-cewek nanti mohon maaf ada pelecehan dan sebagainya, kan ada pelindung apa gitu. Nah, kalau alat-alat seperti itu atau yang lainnya itu sebenarnya secara hukum masih boleh nggak sih? Itu satu. Yang kedua, kirpan sendiri itu ada syaratnya, minimal ukurannya berapa, bentuknya seperti apa, atau yang penting kirpan seperti itu. Yang penting kirpan, asalkan nanti kalau dicek sama polisi, ini nggak mesti tajam, ini nggak tajam kok. Nah, itu seperti apa? Ya, yang jelas gini, kalau untuk penggunaan semacam semprotan merica atau pakai listrik ya, itu kalau aturannya, kalau untuk perlindungan diri boleh. Tapi kalau menyerang atau melakukan menyalahgunakan lah, ibarat menyalahgunakan untuk misalnya menyerang orang lain, berkelahi dan lain-lain, itu konteksnya udah pelanggaran aturan yang lainnya lagi, misalnya penganiayaan, atau nanti kalau orangnya sampai meninggal dunia misalnya kan, karena sentruman itu misalnya kan, walaupun nggak kan mungkin juga, tapi kan karena siapa tahu kan, itu bisa ke pasal 338 KUHP. Cuman kalau kirpan sendiri, kalau kita baca di undang-undang daruratnya, itu kan senjata tajam yang nggak boleh. Nah, kalau senjata tajam itu dibawa kemana-mana, ya mereka kena undang-undang darurat. Nah, kalaupun ditumpulkan, ya tetap mereka kan tidak nyaman nantinya. Satu, karena pasti diperiksa dulu senjatanya. Ini kan membuat polemik, membuat permasalahan baru. Jadi, law enforcement di dalam masyarakat nanti akan juga bersinggungan dengan adanya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Salah satunya hal ini, ya. Karena ini menyangkut rukun iman, saya pikir ini harus dipikirkan oleh pemangku kepentingan ke depannya. Jangan sampai walaupun mereka minoritas, ya, kita mayoritas, misalnya umat muslim mayoritas, tapi kita juga memberikan perlindungan kepada mereka, ya. Tapi dengan mungkin rules tertentu, mungkin nanti umat Sikh-nya diundang, atau bisa seperti yang saya katakan tadi, ada perbandingan di beberapa negara bagian di Amerika atau di Eropa, ada yang memang kirpanya ditumpulin dan lain-lain gitu. Tapi tetap tidak bisa tergantikan untuk pembawaan itu. Terus yang kedua, kalau terkait dengan ukuran itu sebenarnya tidak ada ukuran yang terlalu resmi gitu. Cuman panjangnya itu mereka nyaman membawanya gitu. Ya 12 cm sampai sekitar 50 cm lah kalau bisa saya katakan. Ya. Jadi ada yang kecil banget ada. Yang kata Mas Maula tadi, ini kan kecil belum tentu bisa saja melukai, tetap juga dianggap senjata tajam gitu, apalagi menyerupai pisau gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kayak jepit kuku, gunting kuku dan itu mungkin enggak gitu. Tapi agak besar seperti pisau, kalau di Indonesia itu ada karambit misalnya di Sumatera Barat kan, nah itu sebesar itulah kira-kira. Tapi nggak sebesar misalnya pedang atau parang misalnya di daerah Sumatera itu enggak. Ya, mereka biar nyaman dibawa. Tapi cukup kalau pada sejarahnya, kalau balik lagi ke historinya, cukup bisa untuk membunuh orang. Karena itu untuk salah satu perlawanan mereka terhadap kehormatan agama mereka pada saat itu. Gitu, Mas. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Ziko. Yang menarik sebenarnya adalah bagaimana negara bisa memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, karena biar bagaimanapun
sebenarnya nggak ada ya namanya minoritas mayoritas karena negara Ya, itu benar, benar. ya karena sebenarnya negara itu harus memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya gitu. Seluruh warga Ya. negara Indonesia. Itu menarik sekali. Mungkin akan jadi diskusi yang panjang sepertinya Mas, karena kita juga sampai sekarang untuk yang RKUHP ini juga masih dilema ya Mas, masih banyak dilema sekali gitu. masih ada banyak beberapa yang pasal yang kontroversial ya, dan masih banyak pasal-pasal yang kontroversi yang kita dan sebagai warga kayaknya negara kalau pun untuk kaitannya dengan umat Sikh ini belum bisa dimasukkan juga gitu, belum bisa dilihat karena perancang dan pembuat RUU ini hanya melihat secara umum terlebih dahulu. Tapi ini kan seperti bom waktu. Kita nggak tahu kan, teman-teman umat Sikh ini mungkin nanti akan membesar dan banyak pengikutnya. Dan ketika sudah banyak nanti akan ada gejolak di masyarakat terkait ini. Itu udah bisa saya pastikan. Gitu. Iya, iya, ya benar sekali. Bukan berarti kecil sedikit tidak ada, ya. Ya benar gitu. Oke, silahkan kalau ada tanggapan lainnya atau ada pertanyaan lainnya, dipersilakan mungkin. Mas Ziko, satu lagi. Mas, ini mereka di KTP pencatatannya gimana? Kalau di KTP mereka pencatatannya Hindu kah di Indonesia? Untuk Sikh yang di Indonesia pencatatannya ikutnya Hindu ditulisnya di KTP-nya atau bagaimana? Gini, kalau untuk yang saya lihat kemarin pernah saya ketemu teman-teman di umat Sikh di Jakarta, mereka memang ada yang dibuat Hindu, ya, ada juga dibuat penghayat gitu, ada juga Islam. Jadi di situ saja mereka tidak mendapatkan keadilan bahwa mereka itu salah satu bentuk agama yang mesti juga dilindungi di Indonesia. Kalau kita berkaca dengan Pancasila ya, walaupun kita pun tidak melaksanakan Pancasila juga selaku orang Indonesia yang hanya melihat agama itu dari cuma 5 atau 6 agama di Indonesia yang sudah tercatatkan. Tapi balik lagi, walaupun seperti itu, mereka tetap menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang mereka percayai. Yang terdata misalnya secara negara, ya biarkanlah terdata secara negara. Tapi iman yang mereka bawa itu tetap mereka imani dan mereka melaksanakan peribadatannya sesuai dengan ajaran mereka. Namun perlahan tapi pasti ini akan menimbulkan konflik dan gangguan nanti di masyarakat, apalagi bersinggungan dengan aturan-aturan seperti hukum pidana, hukum administrasi nantinya, sehingga perlu sekali pemerintah dalam hal ini untuk melihat hal-hal seperti ini, karena bagaimanapun seperti kata Mbak Triana tadi, walaupun mereka kecil, namun sebagai salah satu warga negara yang wajib dilindungi semua haknya, apalagi hak untuk beragama, ya kan, itu perlu untuk ditindaklanjuti. Ya. Mungkin sekarang belum, karena gejolak-gejolaknya belum besar. Tapi ketika mereka mempunyai masyarakat yang banyak, nanti penganutnya sudah cukup banyak gitu. Nah ini akan bersinggungan dengan yang saya katakan tadi, yang saya katakan tadi seperti kaitannya dengan hukum gitu dan lain-lain, sosial ataupun politik dan lain-lain. Seperti itu, Mbak Wini. Terima kasih, Mas Iko. Terima kasih. Terima kasih. Menarik sekali yang kita mungkin terlupa tadi ya. Mungkin juga dialami oleh Jagi dan juga Kristen Ortodoks yang tadi disampaikan oleh Mbak Winin dan Mas Maula. Kalau kita balik lagi ke pencatatan administrasi ya tadi yang Mas Ziko sampaikan, itu juga ada satu apa ya, saya mengatakannya ya, minority syndrome mungkin ya, karena beberapa orang yang saya ketahui mereka beragama selain dari yang 6 agama yang ada di kolom KTP ya. Saya mengatakannya 6 agama yang ada di kolom KTP karena saya tahu ada banyak agama lain di Indonesia. Itu mereka akan berkata, biar aja saya masuk ke agama apapun yang ada di
yang diakui di Indonesia, karena mereka berpikirnya yang ada di kolom KTP berarti yang diakui. Tapi hati dan keimanan saya tetap pada misalnya pada Sikh atau pada Bahai atau pada Ortodoks, Yahudi atau apa, itu beberapa penganut agama itu saya pernah bertemu dan mereka mengatakan itu gitu. Itu sebenarnya jadi satu PR tersendiri juga buat kita, bagaimana negara bisa mengakui bukan cuman tadi mengakomodir yang kelompok-kelompok besar ya, kelompok mayoritas bisa dibilang loh, walaupun sebenarnya saya nggak setuju dengan bahasa mayoritas dan minoritas, tapi setidaknya bagaimana kelompok-kelompok lain itu juga bisa diakomodir dari hak-hak mereka dalam beragama, dalam beribadah seperti itu. Menarik sekali, sebenarnya menarik sekali untuk dilanjutkan diskusi, tapi ternyata waktunya sudah mau habis. Mungkin saya bisa minta closing statement dari tiap-tiap presenter 2 menit sebelum kita mengakhiri diskusi ini. Silahkan, siapa yang mau duluan? Saya persilahkan. Oke, Mas Ziko, silahkan. Pada prinsipnya kebebasan beragama dan berkeyakinan itu secara stat fundamental norm dan guru norm di Indonesia itu sangat dijamin. Tapi pelaksanaannya di lapangan ini yang memang menjadi kendala di Indonesia terutama. Apalagi menyangkut di luar dari 6 agama yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu. Namun di sini perlu untuk dilihat lebih lanjut karena keberagaman di Indonesia ini salah satu anugerah, tapi bisa menjadi bencana ketika orang-orang yang mempunyai kekuatan atau power di dalamnya hanya mengedepankan salah satu golongan atau agama tertentu. Halo, ini saya yang kehilangan sinyal atau Mas Ziko yang tiba-tiba berhenti ya? Mas Ziko, saya lancar-lancar saja. Oke, baik. Kan, dan akhirnya memecah belah antar kita sesama umat manusia, sesama bangsa dan setanah air. Mereka tetap Indonesia, mereka juga pengen hidup baik-baik, mereka pengen melakukan ibadah dan semua hal dengan keimanan mereka terhadap agamanya, sehingga itu penting dalam hal ini pemerintah dan juga dukungan masyarakat, terutama teman-teman yang mayoritas, misalnya, walaupun bahasa mayoritas ini sangat ya dalam tanda kutip kadang bisa negatif juga gitu konotasinya. Namun ini penting pemerintah dan masyarakat bersama-sama. Yuk, mari kita saling menghormati satu dengan yang lainnya, karena apapun yang mereka lakukan itu merupakan kepercayaan yang mereka percayai dan mereka yakini sampai mungkin hingga akhir hayatnya nanti. Ya. Terima kasih. Itu saja dari saya, Mbak Triana. Terima kasih, Mas Ziko. Silahkan Mbak Winin atau Mas Maula? Mas Maula? Ya, terima kasih Mbak Winin. Menurut saya yang namanya keyakinan itu kan termasuk hal-hal yang tidak bisa dipaksakan ya. Jadi ketika kita ingin membatasi keyakinan orang lain, ingatlah bagaimana perasaan kita ketika keyakinan kita juga dibatasi seperti itu. Nah, semua orang tidak bisa 100% mengamalkan apa yang dia yakini. Misalnya saya pengen naik haji, tetapi karena keterbatasan biaya, saya tidak bisa. Padahal itu rukun Islam, wajib bagi saya. Tapi karena ada keterbatasan ini itu, saya nggak bisa. Mungkin di agama lain juga ada semacam rukhsah keringanan-keringanan seperti itu atau sebagainya yang bisa diadaptasikan ketika berada di lingkungan yang tidak mendukung untuk pelaksanaan hal-hal tersebut. Nah, ini sebagai sudut pandang saya saja sebagai seorang muslim, mungkin di agama lain juga ada perspektifnya itu. Yang terakhir adalah bahwa tugas pemerintah itu cukup berat ya, seperti itu, cukup berat. Di satu sisi ya mereka ingin menjaga ketertiban umum, menjaga perdamaian. Di satu sisi juga ingin melindungi hak kebebasan beragama berkeyakinan di masyarakat.
Nah, untuk menjembatani dua ini ya kita jangan sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah. Oh, ini semua salah pemerintah, ini enggak, enggak juga. Pemerintah saya yakin pasti juga ingin supaya dua-duanya itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Maula. Silahkan Mbak Winin, boleh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin apa ya yang mau saya sampaikan adalah saya mencermati bahwa ternyata sekolah itu tidak selamanya ramah anak gitu. Kalau kita lihat dari perbedaan keyakinan, dari keberagaman itu ternyata sekolah yang seharusnya itu ramah anak, ramah terhadap bermacam perbedaan ataupun keragaman, ternyata menjadi sebuah pintu dari ketidakadilan bagi adik-adik kita semua yang memang dari komunitas-komunitas mungkin dari penghayat atau dari penganut yang jumlahnya tidak banyak begitu. Jadi ya semoga kegiatan-kegiatan kita ini nanti bisa itu tadi ya memunculkan kebijakan-kebijakan sehingga sekolah yang harusnya ramah anak ini bisa benar-benar terlaksana, sudah tidak ada pemaksaan, tidak ada teguran terhadap sesuatu yang berbeda gitu. Kalau nggak kita mulai dari rumah dan sekolah, kita mulai dari mana gitu ya Mbak ya. Apalagi di masyarakat yang luar biasa ya, kalau kita lihat di sosial media, persekusi melalui sosial media sangat luar biasa. Mestinya sekolah itu sebagai tempat yang benar-benar ramah gitu, selain di rumah, untuk menunjukkan berbagai identitas, belajar perbedaan, belajar keberagaman. Itu kalau saya gitu Ya, sih. setuju sekali Mbak. Karena dari lingkungan terkecil dulu ya biasanya. Benar, makanya itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Saya mungkin tidak mau menyimpulkan dan tidak menyimpulkan karena diskusi yang kita laksanakan siang sampai sore hari ini begitu luar biasa. Terima kasih. Saya juga dapat banyak pengetahuan jadinya akhirnya. Terima kasih untuk presenter dan teman-teman yang sudah join. Mungkin saya bisa pamit dan kita nanti akan end all Zoom meeting-nya ya. Bisa begitu? Terima kasih Mbak Wika. Oh iya boleh. Kita foto bersama dulu. Boleh, silahkan. Oke. Mas Zikonya masih ada nggak itu? Mas Ziko kayaknya tadi kelempar, belum masuk lagi. Boleh, silahkan. 1, 2, 3. Mungkin nanti saya bisa kasih panitia ya. Atau udah di screenshot juga? Sudah Mbak. Oke deh, ya. Makasih ya. Terima kasih Mbak Triana. Semoga bisa berjumpa lagi Mas Maula. Ya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.